Pada baterai yang susunannya seperti gambar berikut, digunakan dua macam elemen. Besar kuat arus yang mengalir pada hambatan adalah jika diketahui GGL1 atau epsilon 1 3 volt, hambatan dalam 1 ohm, sedangkan epsilon 2 atau GGL2 sebesar 4,5 volt dan hambatan dalam 2 sebesar 1,5 ohm. Dari sini ini ada gambarnya, gambar rangkaian baterai. Selanjutnya kita bahas di sini. Saya tuliskan di sini tadi epsilon 1-nya ada 3, baterainya disusun secara seri di sini ya. Untuk epsilon 1-nya dia juga mempunyai hambatan dalam, dan ada juga epsilon 2-nya juga disusun secara seri dan juga mempunyai hambatan dalam dan mempunyai hambatan luar sebesar 7,5 ohm. Jadi kalau kita disuruh menghitung arus atau kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut, di sini kita menggunakan hukum Ohm, yaitu epsilon sama dengan I dikali R. R besar di sini hambatan luar, ditambah R kecil di sini hambatan dalam. Yang ditanyakan adalah kuat arus atau I. Di sini kita menghitung epsilon yang seri yang pertama. Di atas ini, yang 3 ini, kita menghitung hambatan seri yang pertama, yaitu epsilon 1 ditambah epsilon 1 ditambah epsilon 1. Karena ada 3 baterai di sini, sehingga sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9 volt. Hambatan dalamnya atau R kecilnya juga bisa dicari. R kecil seri 1 bisa dicari dari R1 tambah R1 tambah R1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ohm. Sedangkan pada dua baterai yang di bawahnya juga disusun secara seri, sehingga kita bisa menghitung epsilon seri yang kedua, yaitu epsilon 2 ditambah epsilon 2 sama dengan 4,5 ditambah 4,5 sama dengan 9 volt. Selanjutnya kita bisa menghitung hambatan dalam yang seri yang kedua, yaitu R2 ditambah R2 sama dengan 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3 ohm. Selanjutnya gambar sebelah kiri, setelah kita bisa menghitung epsilon seri dan hambatan dalam seri, kita bisa mengubah ke bentuk yang atas ini menjadi epsilon seri yang pertama, besarnya 9 volt. Dia mempunyai hambatan dalam seri yang pertama sebesar 3 ohm. Sedangkan bagian dua baterai yang bawah jadi epsilon seri yang kedua sebesar 9 ohm dan hambatan dalam seri yang kedua sebesar 3 ohm. Dari sini dan juga kita bisa menulis hambatan luarnya 7,5 ohm. Dari sini kita bisa melihat ada dua sumber tegangan identik, yaitu GGL-nya sama. Di sini epsilon seri 1 sebesar 9 volt, epsilon seri 2 9 volt. Hambatan dalam seri 1 3 ohm, hambatan dalam seri 2 3 ohm. Jika ada dua sumber tegangan identik yang disusun paralel, ini paralel ya, maka untuk menghitung epsilon penggantinya itu sama dengan epsilon seri pertama atau epsilon seri yang kedua, yaitu besarnya sama 9 volt. Dan kita bisa menghitung hambatan dalam penggantinya di sini yang berbentuk paralel di sini sama dengan R per N. R-nya di sini 3 ohm per, karena ada 2 ya, per 2 sama dengan 1,5 ohm. Epsilon penggantinya yang tadi paralel itu 9 volt dan hambatan dalam penggantinya 1,5 ohm, kita bisa menghitung harga I-nya dengan cara memasukkan epsilon pengganti sama dengan I dikali R besar ditambah hambatan dalam pengganti. Sehingga epsilon pengganti tadi 9 sama dengan I dikali hambatan luarnya tadi 7,5 ohm dan hambatan dalamnya 1,5 ohm. Sehingga 9 sama dengan I dikali 9. Sehingga 9 per 9 sama dengan I. Jadi I sama dengan 1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan sebesar 1 ampere. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat.